Seorang penumpang pesawat Pelita Air tujuan Jakarta-Surabaya yang sedang hamil mendadak melahirkan seorang bayi di dalam pesawat. Proses persalinan normal tersebut berlangsung di kursi belakang saat pesawat akan mendarat di Bandara Juanda, Surabaya. Kisah di balik persalinan darurat tersebut berlangsung dramatis. Awalnya setelah mengetahui ada salah satu penumpangnya yang akan melahirkan, awak kabin Pelita Air mengumumkan pada para penumpangnya keadaan darurat dan meminta bantuan kalau ada di antara mereka yang berlatar belakang profesi medis untuk membantu persalinan. Tampaknya dalam penerbangan Pelita Air IP208 tersebut tidak ada penumpang yang berprofesi di bidang medis. Berikutnya, tanpa berpikir panjang, salah seorang penumpang lain yang berprofesi sebagai make-up artis dan dibantu dengan sejumlah pramugari langsung turun tangan menangani persalinan darurat di pesawat. Beruntung, ibu dan bayinya lahir dengan selamat. Ya, bayi lahir di tangan penata rias. Kita akan bahas lebih lanjut hari ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui virtual. Salah satunya adalah Mbak Yulia Maria, seorang makeup artis yang turut membantu persalinan di pesawat. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yulia. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Ya, dan juga bergabung bersama kita pemirsa ada Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat siang Pak Alvin. Selamat siang, Mbak. Ya, baik. Mungkin kita ke Mbak Yulia dulu ya, karena kita pengen tahu sebenarnya pada saat itu ceritanya tuh kronologinya di pesawat seperti apa sih, Mbak? Kronologinya ya yang pasti waktu itu kan saya duduk di bangku bagian depan sendiri. Yang melahirkan itu duduk di bangku bagian belakang. Setelah itu ada pramugari yang pengumuman siapa yang bisa ada tim medis gitu kan. Waktu itu udah yang kepanikan yang terjadi di dalam pesawat ya Mbak ya. Terus aku akhirnya tergerak pengen bantuin aja gitu karena saya lihat kok nggak ada yang tim medis atau yang bantuin gitu. Cuman ada pramugari dan ada ibu-ibu mungkin yang ada di sebelah penumpangnya itu. Setelah itu saya beranjak dari tempat saya berlari ke belakang. Dan saya sudah melihat ada bayi yang lahir dan digendong sama ibu-ibu yang juga panik, gimana gitu kan. Nah saya itu akhirnya memberanikan diri karena saya juga punya keluarga yang bidan dan pernah saya melihat proses kelahiran dan saya pernah juga melihat di film, itu yang membuat saya ingat di film itu ada proses kelahiran, menolong kelahiran. Nah di saat itulah saya akhirnya memutuskan untuk menolong bayinya karena bayinya masih pusarnya itu masih nyambung sama ari-arinya. Jadi dengan saya berpikir saya harus potong dulu ini ari-arinya dengan peralatan yang ada di maskapainya itu kebetulan lengkap ya, di kotak P3K-nya ada gunting yang masih steril gitu. Terus saya minta tali karena tidak ada tali, akhirnya saya pakai selotip untuk menali tali pusarnya karena saya akan memotong tali pusarnya itu Mbak. Oke. Jadi alhamdulillah saya potong, bayinya saya bersihin, saya kasih selimut, alhamdulillah bayinya selamat dan sehat. Mbak Yulia, karena gini ya, Mbak Yulia ini kan bukan tenaga medis ya, terus juga memang di pesawat nampaknya nggak ada tenaga medis yang memang sempat dicari oleh para pramugari dan juga pramugara di dalam pesawat. Apa sih yang membuat Mbak Yulia ini tergerak untuk kemudian ikut membantu, padahal sebelumnya ini tidak punya kemampuan tenaga medis nih Mbak? Halo. Oke, baik. Sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Mbak Yulia. Kita akan perbaiki hubungan komunikasi terlebih dulu dan kita mau ke Pak Alvin. Pak Alvin, dengan peristiwa ini Pak Alvin, setidaknya apa kemudian yang harus menjadi catatan penting dalam penerbangan begitu Pak? Ketika menemukan kondisi-kondisi yang semacam ini butuh penanganan darurat. Ya, baik Mbak. Kalau awak kabin itu semuanya sudah dibekali dengan pelatihan untuk menangani
kondisi-kondisi darurat termasuk darurat medis, Ya. dan di dalam pesawat selalu disediakan perlengkapan bantuan medis darurat ya, yang basic-basic itu ada semua termasuk oksigen, tadi ada gunting dan sebagainya. Namun untuk penumpang hamil ini ada peraturannya dan ini berlaku tidak hanya di Indonesia. Perempuan hamil ini masuk kategori penumpang berkebutuhan khusus sehingga ada pelayanan-pelayanan yang khusus bagi perempuan hamil. Tapi juga ada persyaratannya. Nah, ketika check-in ini membutuhkan kejujuran dari penumpang sendiri karena untuk usia kehamilan di bawah 32 minggu dan tidak ada komplikasi itu sebetulnya memang tidak perlu ada izin dan sebagainya. Tapi apabila ada komplikasi atau kehamilan itu sudah lebih dari 32 minggu, itu wajib ada surat rekomendasi dari dokter. Apalagi kalau kehamilan sudah lebih dari 32 minggu, itu total dilarang terbang. Karena dikhawatirkan dengan kondisi kabin pesawat yang sudah tekanan udaranya itu juga tidak seperti di darat, kemudian juga perubahan pada fisik perempuan hamil itu juga dikhawatirkan bisa terjadi pendarahan dan lain-lain. Nah, masalahnya ketika check-in ini tidak semua penumpang yang hamil itu secara fisik kelihatan. Dan petugas check-in sendiri juga harus berhati-hati karena saya juga pernah melihat ada seorang perempuan yang agak gemuk, ditanya apakah ibu hamil, itu marah karena orang gemuk dikira hamil itu kan. Jadi ini serba sulit. Nah, kalau memang jelas-jelas kehamilannya besar, itu petugas check-in bisa minta surat keterangan dokter, usia kehamilan dan sebagainya. Tapi kalau yang kehamilannya kecil tidak terlihat, memang sulit dan tidak mungkin melakukan pemeriksaan di sana. Jadi di sini dibutuhkan kesadaran penumpang, keterbukaan dan kejujurannya di sana. Demikian. Pak Alvin, tapi begini, ketika kemudian yang menjadi patokan adalah kondisi fisik, mungkin ini bisa saja menjadi satu celah ya Pak, sehingga ada peristiwa semacam ini begitu. Lalu yang harus juga menjadi evaluasi, apakah juga kan artinya ketika ibu kondisi hamil ini memang dalam peraturannya sudah wajib memberikan surat keterangan dokter begitu Pak Alvin? Benar, jadi peraturannya jelas, bahkan diatur dalam Permenhub PM 30 tahun 2021 di pasal 9 dan pasal 10 bahwa penumpang wajib memiliki surat rekomendasi dokter yang menyatakan diizinkan diangkut dengan pesawat udara. Jadi ini pada waktu check-in itu yang kelihatan jelas hamil pasti akan diminta surat keterangan itu, kecuali memang menyatakan kehamilannya di bawah 32 minggu, tidak perlu ada surat rekomendasi seperti itu. Demikian. Saya mau kembali ke Mbak Yulia. Mbak Yulia, bisa mendengar kami? Iya. Mbak, saya mau tanya nih Mbak, mengenai Mbak Yulia ini kan tidak punya kemampuan tenaga medis. Sebelumnya pramugari dan juga pramugara juga sempat mencari siapa yang memiliki kemampuan ataupun bertugas sebagai tenaga medis. Apa sih yang membuat Mbak Yulia ini kemudian tergerak untuk ikut membantu walaupun tidak punya kemampuan sebagai seorang tenaga medis nih Mbak? Saya ingat pesan bapak saya, kalau nanti kamu di jalan atau dimanapun kamu berada, kamu menemui kayak kecelakaan atau apa, coba kamu lihat takutnya itu saudara kamu atau gimana. Pertama itu sih Mbak, terus karena saya tahu itu melahirkan, karena saya pernah lihat tante saya itu menopang kelahiran, dan saya juga pernah melihat sebuah film yang benar-benar adegannya itu menolong persalinan. Nah di situ saya, ini saya gitu loh. Karena saya melihat itu benar-benar ini harus saya tolong gitu Mbak. Itu aja sih.
Lalu Mbak Yulia, pada saat kondisi ada di dalam pesawat sendiri, adakah kemudian kesulitan-kesulitan yang juga membuat Mbak Yulia ini sempat ragu begitu dalam melaksanakan prosedur membantu proses kehamilan ini? Kalau iya kesulitannya waktu saya mencari tali yang untuk saya mau potong pusernya itu. Jadi kalau nanti saya boleh saran untuk di kotak P3K-nya di pesawat ditambahin itu penjepitnya tali puser itu aja sih menurut saya ya. Jadi kalau seandainya terjadi seperti itu lagi, saat ada yang bisa menolong, kalau mencari sesuatu untuk melakukan tindakan seperti itu udah ada. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya semua tersedia di pesawat itu. Seperti sarung tangan, terus gunting juga ada gitu Mbak. Waktu itu juga saya minta air hangat itu di bak kecil itu sudah ada juga gitu Mbak. Oke, Mbak Yulia dan juga Pak Alvin, kita masih ingin berbincang dengan Mbak Yulia maupun Pak Alvin membahas mengenai hal ini. Tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan lanjutkan perbincangan mengenai peristiwa lahirnya seorang bayi di dalam pesawat bersama dengan Mbak Yulia dan juga Pak Alvin. Pak Alvin, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Yulia yang pada saat itu menangani di depan matanya kondisinya seperti apa, Pak. Nah, sebenarnya bagaimana prosedur yang kemudian disiapkan di dalam penerbangan ketika ada kondisi-kondisi emergensi seperti ini? Ya, baik. Ketika terjadi kondisi darurat medis, pilot dapat memutuskan apakah akan melanjutkan penerbangan seperti dalam kasus Pelita Air ini karena sudah dekat dengan Surabaya, pilot melanjutkan untuk tetap mendarat di Surabaya. Tapi misalnya bandara tujuan itu masih jauh, pilot mempunyai kewenangan untuk mengalihkan penerbangan mendarat pada bandara terdekat agar penumpang yang mengalami darurat medis ini dapat mendapatkan pelayanan medis yang lebih baik. Dalam hal ini karena kejadiannya sudah dekat dengan Surabaya, maka ya tidak logis untuk mengalihkan ke bandara lain. Dalam ini yang dilakukan oleh pilot sudah benar, kemudian prosedur pelayanan di dalam penerbangan itu yaitu awak kabin pramugari meminta informasi kepada penumpang, misalnya ada dokter, ada perawat atau bidan yang kebetulan ada di dalam pesawat itu untuk ikut membantu karena akan lebih baik jika ada tenaga medis yang profesional membantu proses tersebut. Namun sayangnya tidak ada, sehingga kehadiran Mbak Yulia itu tentunya sangat membantu ya, walaupun itu resikonya cukup tinggi bagi Mbak Yulia sendiri membantu. Ya kita bersyukur semuanya lancar, tapi kalau misalnya tidak lancar tentunya ada resiko bagi petugas maupun penumpang yang membantu. Demikian Mbak. Oke. Ya, Pak Alvin, kalau misalnya ini kan kita bicara sesudah pada saat proses persalinan di dalam pesawat. Bagaimana dengan sebelumnya ini, Pak? Apakah dari Pak Alvin menyoroti mengenai prosedur dari pihak maskapai yang tidak sesuai atau sebenarnya sudah sesuai dengan jalur, Pak? Iya, memang peraturannya adalah pada waktu check-in itu penumpang ditanya apakah dalam kondisi hamil atau tidak. Kalau hamil ditanya juga kehamilannya berapa pekan. Nah, ini informasi yang tidak kita ketahui, tidak masuk dalam pemberitaan. Dan pada umumnya pada saat keberangkatan sebelum boarding itu juga selalu diumumkan bahwa penumpang yang hamil itu agar memberitahu kepada awak kabin agar mendapatkan pelayanan khusus, terutama jika yang kehamilannya itu tadi sudah 32 pekan, itu perlu perhatian khusus. Apalagi kalau yang sudah 36 pekan itu jelas tidak boleh terbang. Itu berlaku tidak hanya di Indonesia, di negara manapun. Masalahnya yang tahu
hamil atau tidak dan usia kehamilan itu kan penumpang itu sendiri. Ya, Jadi ketika penumpang itu tidak memberitahukan, tentunya pihak maskapai penerbangan juga sulit untuk mengidentifikasi mana penumpang yang hamil dan berapa usia kehamilannya. Demikian, Mbak. Oke. Mbak Yulia, pada saat peristiwa membantu dalam proses persalinan ini, itu komunikasinya seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Mbak Yulia kepada sang ibu? Kalau tadi kan Mbak Yulia bilang berdasarkan pengalaman dari neneknya yang bidan, kemudian melihat yang ada di film. Nah, yang disampaikan Mbak Yulia seperti apa sih instruksinya kepada sang ibu ini? Yang pertama saya bilang, Ibu, gimana pernafasannya seperti itu. Ibunya menjawab, baik Mbak, Ibu nggak susah, kata gitu. Enggak Mbak, enak kok nafasnya, itu aja Mbak yang sempat saya tanya sama ibunya. Oke. Berarti Mbak Yulia ini sering nonton dari film-film ya Mbak, terinspirasi dari film tersebut ya Mbak? Iya, saya terinspirasi. Dan saya juga melihat tante saya sebagai bidan saat memotong tali pusarnya itu. Jadi ya berdasarkan itu saya berani Mbak. Kalau seandainya saya tidak pernah melihat, saya tidak akan berani mungkin. Oke. Mbak Yulia, ketika instruksi-instruksi tadi disampaikan kepada sang ibu, bagaimana Mbak respon dan sikap sang ibu ini sih pada saat proses persalinan itu? Kita pengen tahu Mbak Yulia. Kalau saya lihat kan ibunya seperti kayak lemes gitu loh Mbak. Jadi kita nggak banyak bertanya sama ibunya, karena kondisinya waktu itu kayak gimana ya, kayak orang kecapean banget gitu Mbak. Jadi cuman saya bilang, Ibu nafasnya gimana, cuman itu aja. Karena di pesawat juga sudah menyediakan oksigen. Seandainya ibunya itu sesak nafas, kita akan kasih bantuan oksigen itu Mbak. Waktu itu saya tanya pernafasannya baik, normal, akhirnya ya udah kita tunggu untuk landing itu Mbak. Mbak Yulia sempat nanya nggak ke sang ibu, sudah berapa lama sebenarnya usia kehamilannya? Kalau saya nggak nanya langsung, cuman saya tahunya dari yang sebelah-sebelahnya itu katanya 7 bulan. Oke. Kehamilannya 7 bulan. Mbak, sempat ada ketakutankah yang kemudian disampaikan oleh sang ibu dalam proses persalinan itu? Karena kan kondisinya tidak ideal ya, di atas pesawat begitu, di dalam pesawat. Saya kurang tahu ya Mbak ya. Saya tahunya sudah yang ibunya tertidur dan bayinya sudah keluar gitu Mbak. Jadi nggak sempat saya menanyakan apapun gitu. Setelah ini Mbak Yulia sempat berkomunikasi dengan ibu atau pihak keluarga. Apa kemudian kondisi dari ibu dan sang anak ini Mbak? Alhamdulillah keluarganya itu DM IG saya dan bilang terima kasih sudah menolong tantenya kelahiran di dalam pesawat. Sehingga di situ saya langsung spontan menanyakan gimana bayinya dan keadaan ibunya, karena itu yang membuat saya terpikir sampai detik itu kan. Ternyata alhamdulillah bayinya sehat, ibunya juga sehat. Aduh saya lega Mbak. Baik, Pak Alvin setidaknya terakhir Pak, singkat saja mungkin yang menjadi catatan penting dan mungkin harus dievaluasi dengan berdasarkan adanya peristiwa ini Pak Alvin dalam prosedur penerbangan. Yang pertama tentunya untuk petugas check-in itu yang saya harapkan lebih aktif ya. Semua penumpang perempuan dewasa ditanya apakah ibu dalam kondisi hamil atau tidak. Kalau dijawabnya tidak, itu berarti ya sudah, itu dianggap saja penjelasan jujur dari penumpang. Tapi jika bilang ya, harus menjalankan prosedur lain-lainnya. Demikian juga pada sisi penumpang itu juga harus terbuka, harus jujur menyatakan kondisi kehamilannya pada saat check-in agar mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan kalau memang sesuai peraturan itu tidak diizinkan terbang atau boleh terbang dengan membawa surat rekomendasi dokter, itu juga harus dipenuhi. Jadi baik dari sisi penumpang maupun sisi pengangkut ini sama-sama lebih aktif untuk memastikan apakah seseorang itu sedang hamil atau tidak, apakah memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan dengan pesawat udara atau tidak. Demikian, Mbak.
Oke, baik, terima kasih Pak Alvin Lim. Sebelumnya juga terima kasih kepada Mbak Yulia atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu Bapak dan Ibu. Terima kasih, Terima selamat kasih, siang. selamat siang.